mereka dengan sukarela memberi patungan, koordinasi teman-teman untuk makan layak pakai, makan siap saji segala macam yang sampai nasi bungkus. Mereka ada, meskipun belum ada punya basic tentang penyelamatan, tapi adalah seseorang manusia yang bisa bermanfaat. Itu karena sifat dasar manusia itu sebenarnya baik kan baik, ya. Kita sebagai manusia diciptakan untuk berbuat baik, tidak untuk sempurna. Jadi berbuat baik aja lah. Urusan diterima atau tidak belakangan. Selamat datang di podcast Jejak Penolong bersama saya Bang Zulek, di mana dalam podcast ini kita akan coba untuk mengulas dan mengupas kiprah dari para tentara langit, relawan yang berjuang di jalan kemanusiaan. Mereka berjuang karena hati nurani, bukan materi. Saat ini saya sedang bersama salah seorang relawan yang jadi santri juga saat ini, dengan Mas Bayu Yoga Bayu Ardi. Selamat datang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan, salam tangguh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sekarang ini Mas Yoga sibuk di mana, Mas? Selain saya sibuk di bisnis, di usaha, juga sibuk ngurusi yang dikatakan santri bajingan lah ya. Jadi santri-santri yang di jalanan, itu dari, kalau dikatakan, orang-orang yang marginal, orang yang tersisihkan. Jadi, orang-orang yang tersisihkan. Jadi mantan-mantan copet, mantan-mantan rampok, narkoba, pencuri, segala macam ya, kriminal. Itu kita dekati, kita rangkul, kita beri pemahaman. Nggak taunya mereka mempunyai jiwa sosial tinggi juga. Jiwa sosial tinggi juga, akhirnya mau berubah menjadi baik, pelan-pelan berubah menjadi baik gitu loh. Yang dulu jual miras akhirnya tidak, yang dulu bandar judi akhirnya tidak. Jadi seperti itu. Alhamdulillah dari itu dengan sedikit-sedikit rezeki kita bukakan warung angkringan, kita bukakan usaha kecil-kecilan, dan mereka bermanfaat untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitar gitu. Itu mereka ada kaitannya nggak nanti dengan dunia relawan yang saat ini sedang digeluti sama Mas Yoga? Setiap manusia itu mempunyai jiwa sosial. Setiap manusia mempunyai hati nurani yang tinggi. Dan alhamdulillah mereka itu sebelum bergabung sama kita, mereka kadang melakukan kriminal itu untuk membantu rekan-rekannya yang kesusahan. Itu gimana itu maksudnya? Jadi mereka mencopet nih. Copetnya untuk bantu saudaranya atau temannya yang lagi kesusahan, sakit segala macam, untuk pendidikan segala macam. Tapi kita arahkan lebih baik sekarang. Kita arahkan, alhamdulillah di usaha itu. Dan contoh kemarin di Semarang, pada saat banjir Semarang awal tahun, mereka dengan sukarela memberi patungan, koordinasi teman-teman untuk makan layak pakai, makan siap saji segala macam yang sampai nasi bungkus. Mereka ada, meskipun belum ada punya basic tentang penyelamatan, mungkin mereka belum punya basic tentang kemanusiaan, bagaimana sih sesungguhnya. Lah, kebetulan saya bersama teman-teman yang dulu memang backgroundnya di relawan kemanusiaan ya. Jadi sedikit banyak yuk kita belajar sama-sama dengan berbagai pihak. Berbagai pihak dalam arti ada instansi yang terkait, karena yang namanya penanggung bencana itu kan tidak bisa bergerak sendiri antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi kita saling bersinergitas lah. Jadi ada Basarnas, ada BPBD, ada relawan yang lain, saling bantu-membantu. Alhamdulillah di Semarang sendiri itu tidak pernah memandang bendera, tidak pernah memandang relawan itu, tidak pernah memandang dia dari mana. Untuk kemanusiaan dibantu totalitas. Termasuk dari ilmu pengetahuan, termasuk tentang pembelajaran peralatan, dan apapun. Nah ini Mas Yoga ini melakukan aktivitas seperti ini, merekrut kayak tadi dibilang copet, kemudian dibilang penjual miras, orang-orang dengan background hitam ya seperti itu ya. Itu di bawah naungan siapa ya Mas ya? Dulu kita tidak di dalam naungan apa-apa ya. Kita mencoba merangkul sama saya pribadi dan rekan-rekan, dan akhirnya para yai itu kebetulan dalam MP3I, Majelis Permusyawaratan
pengasuh pondok pesantren se-Indonesia, dalam hal ini di Jawa Tengah itu di ketuanya Kiai Soladin Sodako atau Gus Solah, itu ketuanya dalam ini alhamdulillah merangkul, memfasilitasi untuk yuk dibentuk menjadi santri tangga bencana. Alhamdulillah nanti insya Allah 22 Oktober pada hari santri 2023 ini mereka akan jadi satu organisasi namanya Sagana, dan ini di bawah MP3I ya. Itu akan jadi ada ilmu pendidikannya. Di pesantren sekarang kan ada sistem SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Termasuk pondok pesantren. Bukan hanya sekolah umum aja. Jadi contoh pondok pesantren juga bidang pendidikan SPAB. Jadi santri-santri itu dibekali ilmu tentang kebencanaan, Jadi tentang penyelamatan. Santri gitu. itu bukan sekedar cuma mengaji aja kan Tidak. ya? Jadi Tapi gini, juga diajari kebencanaan. bagaimanapun mereka juga keluar dari santri harus bisa bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, untuk umat dan sekitarnya kan, keluarganya. Iya. Termasuk penanggung bencana. Jadi dakwah di tempat bencana juga jadinya kan ya? Bisa. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah ya. Tapi dakwah itu bisa dilakukan dengan tindakan. Bagaimana kita menolong sesama, bagaimana kita meringankan beban sesama tanpa kita memandang agamanya apa, sukunya apa, karena kita harus bersama sih. Berarti Sagana ya namanya, Sagana. Santri Tanggap Bencana. Iya. Oh, itu target untuk jumlah santri yang akan bergabung nanti? Kita nggak ada target. Nggak ada target. Nggak ada target, karena sesuatu hal yang ditargetkan itu juga nggak baik. Gitu. Itu lingkupnya jadi seberapa itu? Namanya santri, tapi bukan hanya di pondok pesantren. Santri itu, Sagana itu bisa dari 1 santri, 2 alumni santri, 3 santri jalanan atau majelis ini, majelis pengajian itu bisa. Nah itu bisa. Atau orang yang ingin hijrah, orang yang ingin hijrah dalam arti dari dunia hitam menjadi dunia yang putih lah. Itu hijrah. Itu santri. Jadi santri sebenarnya kan manusia. Jadi santri adalah seseorang manusia yang bisa bermanfaat. Itu karena sifat dasar manusia itu sebenarnya baik kan ya. Itu dikembalikan lagi berarti ya kebaikannya itu ke. Sebetulnya tidak ada yang benar atau salah. Yang katakan benar atau salah itu kan manusianya sendiri. Iya. Tapi bagaimana belum tentu yang kita anggap itu benar, tapi bisa jadi salah. Atau bagian sebaliknya. Jadi bagaimana kita lebih baik berpikir positif aja. Berpikir positif bahwa semua orang itu sebenarnya baik. Semua harus baik, semua orang baik. Karena manusia kan ciptaan yang paling sempurna menurut Allah. Itu kan manusia makhluk yang paling sempurna. Karena manusia mempunyai sifat Allah, 90 sifat Allah, Asmaul Husna itu. Asmaul Husna 99 ya. Jadi ya baiklah gitu. Berarti kan nanti untuk batasan jumlah itu kan tidak ada, semua bisa bergabung. Semua bisa bergabung. Dalam Sagana tadi ya. Iya. Santri Tanggap Bencana. Ya. Kemudian untuk di pusat dari Sagana itu sendiri nanti rencananya? Kalau MP3I, karena di bawah kita di bawah naungan MP3I, Majelis Pemusatan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia. Tetapi Sagananya ini baru terbentuk di Jawa Tengah, gitu loh. Jadi kemungkinan besar pusatnya nanti di Jawa Tengah, MP3I-nya di Jakarta, tapi Sagananya di Jawa Tengah. Kantor pusatnya di Jakarta. MP3I-nya ya, MP3I. tapi Sagananya mungkin di Jawa Tengah. Ini mungkin ya teman-teman ya, karena di Jawa Tengah ini sendiri jumlah relawan itu nggak cuma ratusan ribuan, bahkan puluhan sampai ratusan ribu. Makanya mungkin kenapa Jawa Tengah ini dijadikan, terutama Semarang ya, dijadikan untuk markasnya Sagana pertama ya? Iya. Karena gini, kulturnya Jawa Tengah itu luar biasa. Gotong royongnya, kemanusiaannya, sosialnya, relawannya luar biasa banget. Tidak pernah memandang bajunya apa, tidak pernah memandang dari mana. Kita tidak mengenal pun dibantu, gitu loh. Iya. Apalagi yang orang tidak kenal dibantu, apalagi sesama relawan kan, gitu kan, itu luar biasanya di situ. Kalau untuk targetnya sendiri, targetnya dalam arti apakah nanti di tiap daerah itu ada Sagana atau tidak? Kalau Sagana itu di bawah MP3, sedangkan MP3 itu
pasti nanti di setiap kota kabupaten ada. Jadi ya insya Allah kedepannya setiap di bawah ada MP3, di situ ada Sagana. Dan sampai ke pesantren. Nah, di pesantren namanya Santana. Ada lagi namanya. Jadi Tadi Sagana. Santana. Jadi Ini kalau Santana. santri-santrinya itu namanya Santana, sama santri itu? tangguh bencana, tapi hanya karena pesantren dia santri-santri yang di pesantren, mungkin hanya dibekali ilmu bagaimana sih cara nolong teman. Kalau ada yang sakit di pesantren, bagaimana sih kalau ada kejadian contoh kebakaran ringan di dapur pesantren, bagaimana sih kalau terjadi di lingkungan pesantren sendiri gitu loh. Karena dia harus belajar kan. Ya, dunia mereka belajar hanya untuk kalau di mahasiswa mungkin UKM ya. Kalau di sekolah Unit kegiatan mungkin mahasiswa gitu ya. mahasiswa. Kalau di Pesantren. kalau di sekolah umum mungkin unit kegiatan sekolah lah, misalnya kulikulernya lah gitu. Tapi minimal mereka bisa bermuara di lingkungan Di pesantren lingkungan sendiri ya. Gitu loh. Apalagi pesantren di Indonesia itu jumlahnya banyak ya. Ribuan Ribuan jutaan juga ya. Dan tentunya semua pesantren itu memiliki santri yang jumlahnya sampai jutaan ya, pasti ya. Apalagi untuk pesantren sendiri kan lokasinya bukan cuma di tempat-tempat yang aman dari segi geografis, kemudian dari segi kebencanaan juga, dia mungkin bukan di jalur, tidak semua di jalur yang aman bencana kan seperti itu kan. Karena gempa, longsor bisa terjadi di mana saja. Makanya mereka dibekali kan nanti kan. Nanti juga dari Sagana apakah nanti menjadi instruktur ya dalam tanda petik untuk teman-teman Satana ya? Apa tadi? Santana. Santana. Iya. Apakah seperti itu nanti? Iya, jadi kita memberikan pembelajaran pada pesantren-pesantren, santri-santri minimal gini. Mereka santri-santri bisa melakukan PRB, pengurangan risiko bencana di lingkungan santri. Seandainya pesantrennya di daerah yang rawan longsor, bagaimana dia harus melakukan mitigasi kan? Bagaimana termasuk masyarakat sekitar pesantren itu. Gitu loh. Karena begini, kebanyakan gitu, santri itu tawaduknya pada yai. Iya, betul. Iya kan? Apa kata yai manut kan gitu ya? Manut, iya. Bahkan mungkin kata masukan dari pihak mungkin pemerintah, apalagi NGO atau nggak begitu didengarkan. Yang penting kata yai. Yang penting kata yai. Nah, dengan adanya Sagana ini memberikan masukan di santri sendiri, bisa berdiskusi dengan santri sendiri dan para yai, minimal PRB itu, pengurangan risiko bencana. Jadi bagaimana dia lingkungannya itu, kalau rawan longsor ya jangan sampai jadi ada mitigasi. Kalau rawan banjir ya mungkin sama-sama pembersihan gorong-gorong segala macam dengan santri. Karena kebersihan itu juga bagian daripada iman, ya kan? Terus mungkin instalasi dapur pesantren yang selang-selangnya mungkin bisa dibenahi supaya tidak terjadi kebakaran. Bagaimana untuk airnya, minimal mengenalkan tentang itu, gitu loh. Jadi keselamatan untuk diri mereka, keselamatan untuk pesantren mereka, dan keselamatan untuk masyarakat. Gitu loh. Minimal ya ke situ. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk sekitarnya ya. Jadi Sagana itu bukan pertama memang untuk penanggulangan bencana. Kedua, bagaimana kita bisa membuat manfaatkan lahan kosong sekitar pesantren menjadi yang bermanfaat dalam arti gini. Kita berikan pelatihan urban farming. Atau mungkin kita pelatihan peternakan, kita pelatihan apapun. Nah, hasil itu mungkin bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Jadi ekonomi kreatif berkembang. Di sekitar itu pesantren. Ya, bagaimana nanti kita kerjasama yang namanya kerjasama dengan stakeholder yang lain ya. Bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif, bagaimana mengembangkan tentang teknologi. Ya. Kebetulan kita ini ada tim teknologi segala macam. Bagaimana sih tentang teknologi pesantren yang mungkin tidak dipelajari di pesantren. Tapi dengan ini kita belajar bagaimana teknologi bisa bermanfaat, gitu. Bermanfaat untuk pertanian, peternakan, apapun lah. Berarti nanti semua relawan santri tanggap bencana itu tidak cuma diberikan pembekalan masalah kemanusiaan juga
Jadi bencana masalah itu kan bertahan hidup ya, seperti itu bencana ya. itu kan bukan bencana alam. Bencana itu Bukan termasuk cuma bencana bencana alam. sosial, ya kan? Oh gitu ya. Bencana ya. termasuk bencana teknologi, Kelaparan, itu bencana. Iya, Nah, iya, itu betul, tugas betul. kita. Kalau bencana alam, ya itu memang alam ya. Iya. Jadi bagaimana kita harus bisa membantu. Tapi kalau bencana ekonomi atau bencana sosial, bagaimana? Ya kita bagaimana? Kan saat ini trendnya kan gini. Generasi muda itu harus punya jiwa entrepreneur. Bagaimana bisa menjadi pengusaha yang sukses. Ya, pengusaha yang sukses itu kalau didukung dengan modal yang sukses, biasanya kayak gitu. Karena rekannya, koneksinya segala macam. Sedangkan santri kan luar biasa rekannya, banyaknya luar biasa, ya kan? Nah, bagaimana caranya mereka mempunyai mental entrepreneur dulu, mental entrepreneur dulu untuk mungkin bertani. Saya sampai kadang kita berpikir nih, kalau sekarang generasi muda melihat ke depan hanya teknologi, siapa yang bertani ke depan, gitu loh. Siapa yang bercocok tanam ke depan? Karena sekarang memang banyak pemuda di desa tuh pada ke kota semua ya. Ingin jadi pegawai negeri lah, jadi TNI Polri. Mereka nggak salah, itu pengabdian. Ya, tapi bagaimana mereka mencintai daerahnya sendiri? Kalau mereka sudah mencintai daerahnya sendiri, mereka mencintai negaranya, gitu kan? Betul sekali. Ini menarik nih ternyata ya, santri ternyata bukan cuma, kalau di sini saya menangkapnya santri itu bukan santri tanggap bencana ya, itu bukan cuma ngurusi bencana alam, tetapi juga bencana kemanusiaan, bencana sosial, ya segala macam bencana. Holistik istilahnya ya. Termasuk bagaimana kita harus memerangi krisis mental. Krisis mental dalam arti sekarang kita lihat generasi muda ya tidak semuanya ya, tidak semuanya sudah terpengaruh dalam teknologi yang namanya gadget atau HP kayak gitu. Pengaruhnya luar biasa, dampaknya luar biasa. Akhirnya tentang adab ke orang tua, sopan santun ke orang tua segala macam itu berkurang. Padahal Indonesia itu terkenalnya adalah bangsa yang ramah. Bangsa yang gotong royong, bangsa yang menghargai leluhur orang tua. Ya, kalau persaingan itu persaingan atau masukan dari teknologi yang tidak difilter, ya susah. Inilah tugas kami para santri yang di pesantren untuk mengenalkan budi pekerti dalam arti. Bagaimana tetap menghargai orang lain. Kalau kita menghargai orang, pasti kita dihargai juga loh. Iya. Ini Mas Yoga ini sudah terjun di dunia relawan itu sejak kapan? Saya terjun di dunia relawan mulai tahun 96 dari Jawa Timur. Sudah lama ya? 96 di Jawa Timur. Jawa Timur? Nah, di Malang. Kebetulan terus saya kuliah di Semarang, bergabung dengan teman-teman Mapalah di Semarang. Akhirnya kita dulu membentuk namanya SAR Jawa Dwipa, itu SAR Pelajar Mahasiswa. Tahun 2000. Terus tahun 2001 berubah menjadi SAR Andalan karena kita bergabung dengan Dinas Perhubungan waktu itu. SAR Andalan? Ya, Andalan itu namanya anak dalam negeri ya. Karena kita gabung dalam Dinas Perhubungan. Karena dulu Basarnas itu kan masuk di perhubungan. Belum keluar dari perhubungan kan, masih masuk perhubungan, jadi kita di waktu itu MKG dan SAR di bawah Bapak Eko di Dijubtal. Kita gabung. Akhirnya tahun 2002, waktu itu Bapak Gubernurnya Pak Mardianto diresmikan berubah menjadi Sarda Jateng, gitu loh. Jadi itu terus berjuang. Itu pun perjuangan karena saya selalu teman-teman zaman dahulu itu sampai rela dalam suatu operasi itu menjual HP-nya, menggadekan motornya. Sampai segitunya? Iya, teman-teman yang dulu Pak pendiri-pendiri sadar sampai kadang uang semesteran kuliah tidak dibayarkan untuk kemanusiaan. Sampai kadang nggak berani pulang karena nggak ikut ujian semesteran karena nggak dibayarkan karena untuk kemanusiaan gitu loh. Tapi alhamdulillah itulah yang perjuangan dengan ikhlas, perjuangan dengan ikhlas kemanusiaan terbayarkan semua. Alhamdulillah teman-teman lulus. Lulus gimana? Lulus kuliah. Meskipun terlambat setahun 2 tahun, tapi lulus gitu loh. Telat enggak apa-apa ya? Enggak, terus. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah diangkat jadi ASN. Ya. Ada yang di BUMN itu. Alhamdulillah mungkin perjuangannya itu. Walaupun tidak kelihatan meyakinkan kalau dia bakal sukses gitu ya. Bahkan saya pribadi sampai pernah
1 tahun nggak berani pulang ke kampung Kenapa? halaman. Kenapa? Karena saya nggak kuliah setahun, karena belum bayar. Uang semesternya untuk waktu itu ya, untuk membayar untuk tugas kemanusiaan waktu itu. Akhirnya karena teman-teman tahu saya nggak berani pulang, akhirnya mereka juga patungan untuk supaya ikut semesteran segala macam. Nggak tahu nggak? Mereka itu patungan apa? Dengan menjual kendaraan mereka. Loh, kok bisa? Jadi kita, siapa yang belum lulus ini bantu, siapa yang belum lulus bantu, siapa yang belum bantu gitu. itu. Akhirnya alhamdulillah sukses semua, gitu loh, sukses semua. Dan kadang sekarang usia saya datang sudah 22 tahun, kita menangis gitu. Ya, kita nggak terpikirkan sampai segini, nggak taunya dulu perjuangan dari 10 orang yang masih bujang-bujang, masih unyu-unyu lah ya. Sekarang begitu luar biasa jiwa kemanusiaan teman-teman di Jawa Tengah yang luar biasa. Dan itu tidak lepas dari sosok figurnya Pak Eko Prayitno, Mbak Eko ya. Yang bisa merangkul semua dari relawan apapun, gitu loh. Tidak bisa lepas dari sosok beliau. Gitu. Ternyata Mbak Eko pengaruhnya cukup luar biasa. Luar biasa. Jadi tidak salah kalau teman-teman relawan di Jawa Tengah mengukuhkan beliau itu sebagai Bapak Relawan Jawa Tengah. Nggak salah. Memang masternya gitu loh. Maksudnya magnetnya relawan di beliau gitu loh. Jadi yang bisa menyatukan. Ya, bayangkan gini, mungkin ya di dunia politik partai A, B, C, D saling bersaing, tapi di dunia relawan mereka dari kemanusiaan, organisasi partai yang di dunia kemanusiaan kumpul jadi satu. Dan hilang backgroundnya, hilang benderanya, luar biasa banget. Hilang backgroundnya ya. Kadang saya gini, saya contoh kemarin kejadian di Cianjur dengan baru-baru ini, itu berangkat, tapi bagaimana? Aku nggak diberangkatkan dari, aku pinjam bajunya mau ya ikut berangkat. Dan alhamdulillah semua stakeholder, semua SKPD saling terkait. Contoh, BPBD juga memfasilitasi dengan relawan. Basarnas juga memfasilitasi dengan adanya potensi SAR. Terus dinas sosial juga memfasilitasi dengan adanya Tagana. Instansi pemerintah bekerja sama memfasilitasi. Jadi teman-teman relawan itu enak. Ada kejadian di sana. BPBD berangkat nggak ya? Ikut BPBD lah. Basarnas silakan ya, ikut Basarnas. Dia tidak memandang bendera. Yang penting saya bisa berbuat sesuatu untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan, hebatnya luar biasa. Dan saya salut para pimpinan di instansi pemerintahan yang terutama di kemanusiaan ya. Antusiasnya ke relawan luar biasa gitu. Antusiasnya supportnya luar biasa gitu. Supportnya biasa. Sampai gini loh. Contoh zaman saya dulu ya, masih muda-muda gitu ya. Kuliah. Kita ini mau masuk ke suatu instansi, contoh mau masuk ke kantor Basarnas. Dulu kan belum ada BPBD ya, belum ada BPBD. Kita mau masuk ke instansi Basarnas takut, grogi. Wah, ketemu pejabat gak enak, ketemu apa gak enak. Tapi sekarang ya, sekarang nih, fan kayak konco dewe, teman sendiri gitu. Ya? Ngopi bareng aja. Jadi unek-unek apa yang dikatakan, apa yang diinginkan relawan, teman-teman kemanusiaan itu ditampung sama beliau-beliau itu, baik dari Basarnas, dari BPBD, dari dinas sosial, dari kesehatan, tampung. Oh, ini maunya teman-teman relawan apa ya? Difasilitasi itu. Luar biasanya itu. Luar biasanya itu gitu loh. Oke. Ini yang terakhir Mas Yoga, mungkin ada keinginan atau ada apa namanya motivasi buat teman-teman yang menonton podcast ini untuk tetap selalu apa namanya istiqomah gitu di jalan kemanusiaan. Jadi gini aja, kita sebagai manusia diciptakan untuk berbuat baik, tidak untuk sempurna. Jadi berbuat baik aja lah. Urusan diterima atau tidak belakangan. Terima kasih Mas Yoga Bayu Ardi atas kesempatannya berbagi sharing dengan teman-teman semua. Semoga apa yang kita sharing hari ini berguna bagi teman-teman semua. Oh, satu lagi. Ya. Teman-teman yang saat ini tidak mempunyai contoh, terutama yang dianggap sampah masyarakat. Sampah masyarakat, segala macam. Jangan pernah putus asa. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Kita sama-sama saudara, kita sama-sama manusia. Yuk kita bersama-sama berjuang untuk kebaikan. Kalau memang mau bergabung pada kami, dalam arti
ke sahabat Nusantara, ingin belajar tentang edukasi tentang usaha bermanfaat, ingin belajar tentang kebencanaan, nanti kita fasilitasi dengan kemanapun, dalam arti instansi manapun, dalam arti yuk kita, karena kita ada kelompok nih ya, mau belajar kesehatan, mau belajar bisa. Jadi yang sekarang ini dianggap sampah, dianggap hina di masyarakat, jangan pernah minder, jangan pernah benci. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Oke, terima kasih Mas Yoga. Salam tangguh, salam kemanusiaan, Tentara Langit berjuang karena nurani, bukan karena materi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, apabila teman-teman menyukai podcast ini, jangan lupa untuk share, like, komen, dan tentunya subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi eksistensi relawan di seluruh Indonesia. Sekali lagi, jayalah relawan Indonesia, para Tentara Langit.